Apa Jo? Erti kepada orang yang ramah. Datang. Inilah warta berita selengkapnya bersama saya Syahrudin Aznam. Lembaga Adat Melayu Kabupaten Bintan akan memperdayakan masing-masing LAM yang ada di tingkat kecamatan. Ketua Lembaga Adat Melayu LAM Kabupaten Bintan Mustafa Abbas yang baru saja terpilih melalui Musyawarah Daerah 3 LAM Bintan masa khidmat 2020-2025 siap bersinergi bersama pemerintah kabupaten untuk membangun daerah lebih baik ke depannya. Hal ini dilakukan guna melanjutkan program kerja LAM Bintan yang dipimpin sebelumnya Saleh Ahmad. Salah satu program yang akan dilaksanakan ke depannya yakni mengalokasikan anggaran untuk di tingkat kecamatan. Kemudian bekerja semaksimal mungkin menjadikan LAM terus berkembang. Kita ke depan insya Allah akan memberikan program yang nyata sekali ini di bawah kepemimpinan saya sebagai ketua. LAM-LAM di tiap kecamatan itu harus kita berdayakan. Dan kami sudah sepakat melalui visi misi kita yang kita sampaikan bahwa kita akan mengalokasikan 20% anggaran yang kita terima dari pihak pemerintah daerah sebagai bantuan hibah itu untuk LAM yang ada di kecamatan. Kita ada 10 kecamatan dan akan kita alokasikan untuk mereka supaya datuk-datuk kita yang ada di LAM-LAM kecamatan itu lebih berdaya guna dan bisa eksis di dalam pengembangan adat istiadat, kebudayaan dan kegiatan-kegiatan seremoni lainnya yang ada di Kabupaten Bintan. Dan nanti tentunya mereka juga bisa melaksanakan kegiatan dengan adanya bantuan support yang kita berikan. Ketua LAM Bintan Mustafa Abbas mengatakan LAM Bintan merupakan jati diri negeri, memiliki gagasan mendukung pemerintah kabupaten dalam mengisi pembangunan daerah. Sehingga LAM Bintan siap memberikan sumbang saran terkait kebijakan pemerintah daerah yang menyentuh masyarakat. Dalam hal ini khususnya menjaga kelestarian budaya dan adat istiadat masyarakat Melayu serta budaya lainnya yang ada di tanah air. LAM dan pemerintah daerah di semua tingkatan harus bersinergi karena lembaga adat ini memayungi seluruh organisasi, seluruh berbagai macam institusi yang ada di seluruh Provinsi Kepulauan Riau, khususnya kami Kabupaten Bintan. Kita akan menjadi payung negeri, kita akan menjadi salah satu penyeimbang dan memberikan berbagai macam masukan dan saran untuk pemerintah daerah. Dan dalam kaitannya dengan kebudayaan, adat istiadat, dan tentunya berbagai macam hal ihwal yang positif akan kita sampaikan. Dan tentunya mudah-mudahan pemerintah daerah, siapapun pemimpinnya, akan mampu menerima secara baik dan secara arif apa yang telah diusulkan oleh lembaga adat. Di samping itu, ia juga mengungkapkan terima kasih atas kepercayaan masyarakat untuk memimpin LAM Bintan 5 tahun mendatang, termasuk juga dukungan dan partisipasi pemerintah daerah terhadap organisasi LAM Bintan. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang. Informasi berikutnya pendengar, dan Lanut Raja Haji Fisabilillah Kolonel Penerbang Andi Wijanarko mengatakan peringatan Hari Bakti TNI Angkatan Udara ke-73 syarat akan makna pengorbanan dan perjuangan prajurit TNI Angkatan Udara dalam berbagai misi kemanusiaan membantu pemerintah. Dalam rangka memperingati Hari Bakti TNI Angkatan Udara ke-73 tahun 2020, Pangkalan TNI Angkatan Udara Raja Haji Fisabilillah melaksanakan upacara yang dilaksanakan di lapangan upacara Mako Lanut Raja Haji Fisabilillah Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Upacara diawali dengan pembacaan lintasan sejarah Hari Bakti TNI Angkatan Udara, Sabta Marga, dilanjutkan pembacaan amanat Kepala Staf Angkatan Udara, Marsikal TNI Fajar Prasetyo. Dalam amanat tersebut yang dibacakan dan Lanut Raja Haji Fisabilillah, Kolonel Penerbang Andi Wijanarko, Kasau turut berempati terhadap kondisi Indonesia saat ini yang sedang dalam pandemi COVID-19, sehingga pelaksanaan upacara tahun ini dilaksanakan secara sederhana dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dalam rangka peringatan Hari Bakti ini, kita terutama Angkatan Udara turut berempati dengan kondisi bangsa Indonesia saat ini, dan kita telah berkontribusi nyata kepada bangsa Indonesia khususnya Kepulauan Riau dengan membantu menyalurkan APD maupun bantuan-bantuan lain yang dikirim dari pusat melalui Lanut Raja Haji Fisabilillah. Kita distribusikan ke wilayah-wilayah di Kepulauan Riau bekerjasama dengan BPBD Kepri. Hari Bakti TNI Angkatan Udara ke-73 ini yaitu dengan nilai-nilai kepahlawanan 29 Juli 1945
47, TNI AU siap mendukung adaptasi kebiasaan baru menuju Indonesia Maju. Semoga dengan pelaksanaan kegiatan ini dapat lebih memotivasi para generasi muda, khususnya para prajurit TNI Angkatan Udara untuk lebih dapat berkarya bagi bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia melalui Angkatan Udara. Lebih lanjut, dirinya mengatakan, meskipun sederhana, peringatan Hari Bakti TNI AU ke-73 syarat akan makna pengorbanan dan perjuangan prajurit TNI AU dalam berbagai misi kemanusiaan, membantu pemerintah dalam penjemputan dan pendistribusian alat kesehatan, serta kebutuhan logistik ke seluruh penjuru Indonesia. Selanjutnya, dalam menghadapi wabah COVID-19, TNI AU telah menyiapkan rumah sakit dan menugaskan tenaga kesehatan TNI AU guna menangani masyarakat yang terkena pandemik, serta melibatkan prajurit TNI AU untuk mensosialisasikan penerapan adaptasi kebiasaan baru kepada masyarakat Indonesia, yang keseluruhan hal tersebut sebagai bentuk bakti TNI Angkatan Udara. Reporter Rizpan Badrian, RRI Tanjung Pinang. Warta berita daerah ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Gubernur Kepulauan Riau Isdianto mengajak kepala desa Sekepri untuk mensukseskan Pilkada serentak 9 Desember mendatang. Laporan selengkapnya bersama Erita Fitrah Insani. Ajakan tersebut disampaikannya saat membuka rapat kerja pemerintah desa Sekepri tahun 2020 secara virtual dari gedung daerah Tanjung Pinang kemarin. Dalam sambutannya, Gubernur Kepulauan Riau Isdianto mengajak seluruh jajaran pemerintah desa seoptimal mungkin membangkitkan potensi yang dimiliki masing-masing desa untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Selain itu, dirinya berharap pemerintah desa dapat ikut berperan aktif dalam memutuskan penyebaran COVID-19 sehingga pelaksanaan Pilkada di Kepri dapat berjalan sukses. Siapapun yang terpilih nanti harus didukung penuh, jaga kebersamaan dan kedamaian yang telah berlangsung dengan tidak terprovokasi isu-isu yang belum tentu benar. Sebentar lagi kita akan melaksanakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, pemilihan bupati dan wakil bupati Bintan, Lingga, Anambas, Karimun, dan Natuna serta Wakil Wali Kota Batam yang akan diselenggarakan pada tanggal 9 Desember 2020. Pemerintahan desa merupakan ujung tombak dan bagian dari subsisten pemerintahan, memiliki peran strategis dalam memutuskan COVID-19 secara langsung di masyarakat, khususnya pada penyelenggaraan Pilkada serentak yang diselenggarakan di tingkat desa. Untuk itu, mari kita sukseskan pelaksanaan Pilkada di Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 9 Desember 2020. Siapapun kepala daerah terpilih harus kita dukung bersama, karena itulah pilihan terbaik masyarakat. Rapat kerja pemerintahan desa Sekepri tahun 2020 yang dilaksanakan secara virtual ini membahas tentang evaluasi penerapan new normal di desa. Agar ini juga diisi dengan diskusi panel dengan mengundang narasumber Kasubit Perencanaan dan Pembangunan Partisipatif Dirjen PMD, Frendi P. Sihotang. Reporter RRI Erita Fitra Insani melaporkan. Informasi yang terakhir, 2 orang pelaku pencurian dengan pemberatan yang merupakan residivis terpaksa dilakukan tindakan tegas terukur oleh pihak polisian karena berusaha kabur dan melawan petugas. Direktorat Kriminal Umum Polda Kepri berhasil meringkus 2 orang pelaku pencurian dengan pemberatan. 2 orang pelaku berinisial MSS dan FTS yang merupakan residivis di kasus yang sama. Kedua pelaku terpaksa dilakukan tindakan tegas terukur dengan melumpuhkan ke arah kaki pelaku karena kedua pelaku melawan petugas dan berusaha melarikan diri. Di Ditreskrimum Polda Kepri, Kombes Polisi Ari Darmanto mengatakan terungkapnya kasus ini berasal dari laporan polisi dari salah seorang korban di mana pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 korban yang berada di tempat kerjanya mendapatkan SMS notifikasi internet banking bahwa dari rekeningnya telah dilakukan 3 kali penarikan uang tunai. Dikarenakan korban merasa tidak ada melakukan transaksi apapun, selanjutnya korban menuju ke rumahnya. Saat tiba di rumah, didapati pintu rumahnya dalam keadaan terbuka dan barang-barang milik korban berupa 1 unit kamera Canon, laptop, handphone, dan dokumen-dokumen serta uang tunai sudah tidak ada. Setelah kita mendapatkan informasi tersebut, tim Jatanras Polda Kepri melakukan pengejaran terhadap tersangka atas nama Melki Sedek Silaban, itu kita amankan. Kemudian berlanjut terhadap tersangka 2, yaitu saudara Fernando Tommy Sirait, sebenarnya sudah mengikuti sejak
pada saat tanggal 15 Juli itu korban melaporkan ada beberapa notifikasi baik SMS ke HP-nya bahwa ada beberapa penarikan uang ya yang dilakukan oleh terduga tersangka ini. Kita terus menelusuri itu sejak tanggal 15 Juli itu. Jadi ada beberapa transaksi, kemudian setelah kita dapatkan profiling dari tersangka itu baru kita lakukan proses penangkapan tersebut. Adapun modus operandi yang dilakukan oleh para pelaku ini adalah dengan memantau rumah atau kos-kosan dan memperhatikan jam-jam tempat tersebut kosong ditinggal oleh penghuninya. Dan para pelaku ini melihat kelengahan dari si pemilik rumah. Barang bukti yang berhasil diamankan adalah beberapa obeng, kunci gembok, pisau, tang, gunting, seng, kunci motor, serta kunci rumah, beberapa kartu ATM, kartu identitas diri pelaku, 1 unit sepeda motor, beberapa unit handphone, dan 2 unit laptop. Ditreskrimum Polda Kepri mengatakan, atas perbuatannya para pelaku dikenakan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman penjara maksimal selama 9 tahun dan tidak pidana pertolongan jahat atau penada pasal 480 KUHP dengan ancaman hukuman penjara maksimal selama 4 tahun. Reporter Rizpan Badrian, RRI Tanjung Pinang. Pendengar dimanapun berada, sebelum kami akhiri warta berita daerah untuk sore hari ini, kembali kami sampaikan sari berita. LAM Kabupaten Bintan akan berdayakan LAM tingkat kecamatan. Gubernur Provinsi Kepulauan Riau mengajak Kepala Desa Sekepri untuk mensukseskan Pilkada serentak 9 Desember mendatang. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Syahrudin Aznam mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, sampai jumpa.